Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini kita the battle again dalam satu keluarga, yaitu Phil T1 Lite dengan Phil T1 Pro. Penasaran? Let's check it out. The Battle kali ini menghadirkan keluarga Phil ya guys. Di sini kita ada Phil T1 Lite dan Phil T1 Pro. Selanjutnya nanti saya akan sebut dengan Lite dan Pro aja biar lebih cepat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai plus minus apakah worth to upgrade dari Lite ke Pro atau kalian cukup stay di Lite aja udah memuaskan bagi selera kalian. Nanti kita akan kupas tuntas mengenai plus minus di antara keduanya ini, dan mungkin persamaannya saya akan skip aja dengan lebih cepat ya guys. Kalau kalian mau lihat detail reviewnya, kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Link playlistnya juga saya sertakan di sini, kalian cek aja untuk detail dari review dari Phil T1 Lite maupun dari Phil T1 Pro ini. Oke, kita langsung masuk dari pembahasan antara keduanya. Pertama dari sisi harga dulu ya guys. Jadi kalau dari sisi harga, Lite itu dibanderol sekitar 500.000, sedangkan yang Pro dibanderol sekitar 900.000. Jadi kalau dari harga sendiri nggak sampai 2 kali lipat loh guys. Nah, makin bikin bingung kan? Apakah kalian mendingan nabung sedikit untuk dapat Pro atau tetap stick di yang Lite? Oke, dari sisi build quality-nya sendiri atau penampilan casing-nya sendiri, kalian udah langsung lihat ya perbedaan mendasar ya. Dimana kalau kita sandingkan kanan keduanya begini, akan langsung kelihatan bahwa si Pro udah kelihatan lebih eksklusif karena permukaannya yang glossy dan logo Phil, dan dia mengkilap dan two-tone-nya ya lebih kalem. Sedangkan kalau yang si Lite cuma dibungkus dengan plastik warna hitam doff ya, yang kalau saya bilang jujur ya agak kelihatan standar banget atau kelihatan ya murahan lah kalau kelihatan sekilas begini. Kalau Pro udah langsung kelihatan premiumnya. Jadi untuk USB Type-C-nya tetap di belakang, cuma perbedaannya adalah selain dicas pakai kabel, yang Pro juga sudah mendukung wireless charging, sedangkan yang Lite belum ya guys. Jadi kalian take note di situ perbedaan mendasarnya, di sini udah wireless charging. Oke, kemudian dari sisi lampu LED-nya sama-sama di depan ya, cuma kalau yang Lite dia indikatornya tuh putih ya, sedangkan kalau yang si Pro dia udah warna-warna hijau begini, dan nanti dia kalau habis ada warna merahnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke dalamnya ya guys. Jadi dua-duanya udah kuncian magnet ya. Nah, di sini juga kelihatan dari build quality dari Pro-nya lebih maju ya, dimana tutupnya sendiri dia udah desainnya jadi ada dudukannya ini untuk IM-nya masuk ke dalam. Sedangkan kalau yang Lite itu benar-benar sederhana ya, dibuat tutupnya begini bolong aja. Jadi kalau kalian lihat nggak ada lapisan apa-apa di dalamnya, sedangkan kalau yang Pro itu memang didesain memang cukup wah ya. Oke, dari sisi TWS-nya sendiri seperti kalian lihat, yang Pro itu mengandung warna senada ya dengan casingnya, di mana lapisan atasnya juga dia tampil dengan glossy, walaupun kelemahannya glossy-nya ini itu agak finger magnet sama juga dengan casingnya, dan dia juga two-tone ya, senada benar, dan charging case-nya jadi memang benar-benar senada. Dan di Lite nih saya agak susah ya untuk ngeluarin TWS-nya ya, jadi memang mesti dipikirkan oleh Phil di keluaran-keluaran selanjutnya agar dia, karena magnetnya kuat sekali ya guys, dan nggak ada dudukan untuk menggesernya, jadi memang agak susah untuk mengeluarkannya. Kalau secara ukuran fisik ya guys, jadi kalau yang Pro itu agak sedikit lebih besar, walaupun paling beda-beda 1-2 mili ya tebel sama panjangnya, jadi nggak terlalu signifikan kalau dibandingkan dengan yang si Lite. Beratnya juga kurang lebih sama ya, nggak ada berat-berat yang perbedaan berarti antara keduanya. Nah, di sini untuk dari sisi fittingnya sendiri guys, jadi dua-duanya benar-benar sama-sama enak guys. Jadi kalau yang si Lite juga itu karena ringan dan kecil, itu masuk juga ke telinga dan memiliki dudukan yang pas juga di rongga telinga ya guys. Jadi ini udah lumayan secure fit. Cuma di yang Pro ditambah lagi dengan adanya wingtip guys. Jadi benar-benar kalau untuk kalian yang suka olahraga ekstrim yang banyak gerak, ini benar-benar lebih secure guys. Jadi plusnya itu yang kalian mesti catat juga, bahwa yang Pro sudah ada wingtip sehingga bisa secure fit.
Oke, kemudian dari sisi Bluetooth dan kodek keduanya sama ya, sudah mendukung Bluetooth 5.2 dan kodeknya juga hanya AC dan USB-C, jadi sama. Untuk baterai dan playtime juga kurang lebih sama ya guys, dimana mereka dua-duanya bisa 7 jam, dan dengan charging case-nya kalian akan mendapat total sekitar 30-32 jam, jadi kurang lebih dua-duanya sama. Nah, kemudian perbedaannya lagi di IP rating guys. Jadi kalau di IP rating di yang Lite justru udah IPX7 ya guys, jadi perlindungannya udah maksimal banget terhadap air ya, jadi dia udah submerge underwater sekitar 30 menit itu bisa. Sedangkan kalau yang di Pro sendiri itu baru IPX5. Jadi sebenarnya kalau untuk kegiatan olahraga standar sih, yang basah-basahan yang udah lumayan juga sebenarnya udah aman ya guys. Cuma memang perlindungan IP ratingnya di yang Lite lebih bagus di IPX7. Kemudian di sisi Pro yang yang perbedaannya mendasar juga yang kalian perlu catat, dia sudah ada ANC guys. Jadi udah ada Active Noise Cancellation dan dia juga udah ada Ambient Mode. Jadi kalian bisa blocking suara-suara statis luar ya. Apalagi kalau kalian yang sering commuting naik pesawat atau naik kereta api. Nah, ini lebih udah ada ANC-nya, sedangkan kalau yang Lite sama sekali belum. Walaupun memang saya bilang passive noise cancellation-nya yang mengandalkan dari ear tips-nya ke rongga telinga itu udah cukup bagus ya. Sehingga kegedapannya juga oke banget kalau dari Field T1 Lite. Cuma yang Pro memang ditunjang dengan adanya active noise cancellation. Nah, sendiri itu juga berbeda ya. Jadi kalau di yang si Pro, dia equalizer-nya itu udah lengkap banget guys. Jadi kita bisa custom EQ segala macam, dan dia benar-benar sensitif terhadap pengaturan EQ tersebut. Jadi memang dia ini mantep banget sih. Sedangkan kalau yang di Lite dia masih preset equalizer-nya cuma ada 3, yaitu cuma bass, default, dan treble. Sedangkan kalau ini benar-benar variasinya banyak banget. Nanti kalian cek aja di review saya sebelumnya. Jadi memang kalau dari secara apps juga lengkap. Dan kemudian si Pro juga udah ada wearing detection guys. Artinya wearing detection ketika kalian mencopot TWS ini dari kuping kalian, otomatis musiknya mati. Sedangkan kalau yang Lite belum ada wearing detection. Wearing detection ini juga kalian bisa on off langsung dari apps-nya. Karena di apps-nya Pro dia juga ada pilihan menu untuk mengaktifkan active noise cancellation, ambient mode, termasuk dari wearing detection ini. Berikut ini juga saya sertakan tes mikrofon dari masing-masing Lite dan Pro. Kalian dengarkan saja dan nilai mana yang lebih bagus di antara keduanya. Tes mikrofon dari Field T1 Lite. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes mikrofon dari Field T1 Lite. Mikrofon tes dari Field T1 Pro. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Mikrofon tes dari Field T1 Pro. Kemudian masalah latency juga tidak ada perbedaan ya guys. Jadi kedua-duanya saya pakai kiri pakai Lite, kanan pakai ini, dua-duanya sama-sama mengeluarkan suara dengan sama waktunya ya, tidak ada delay sama sekali. Jadi memang sama-sama berarti latensinya kurang lebih sama ya guys, nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, kita sekarang masuk ke arah perbandingan dari sound quality dari yang Lite maupun yang Pro. Pertama kita bahas low-nya dulu ya. Dari yang low-nya sendiri, dari Pro-nya itu saya bilang bass-nya lebih bulat guys. Lebih deep, lebih bulat. Jadi kuantitas bass-nya juga sedikit lebih besar ya. Saya bilang sedikit ya. Jadi nggak terlalu noticeable kalau nggak kalian kanan kiri atau bandingin langsung ya. Cuma kelihatan banget tuh memang bassnya lebih, kuantitasnya lebih berasa, resolusinya juga lebih bagus di yang Pro. Cuma konsekuensinya adalah kerasa mid-nya jadi agak laid back sedikit nih kalau yang Pro. Sedangkan kalau yang dari yang Lite sendiri dia mid-nya itu rada di tengah dan maju sedikit ya. Cuma kalau yang Pro karena bassnya lebih besar jadi berasanya mid-nya tuh sedikit mundur ya. Karena warm-nya tuh lebih warm lah. Maksud saya kalau bassnya, kuantitas bassnya di Pro-nya lebih besar. Kemudian dari sisi high-nya sendiri
sebenarnya ekstensinya sebenarnya sama ya, cuma di Pro itu saya berasanya dia lebih clarity-nya lebih dapat lagi dan lebih rapih. Jadi kalau beberapa lagu yang saya dengerin pakai filter One Lite tuh kadang-kadang kayak simbalnya tuh berasa kayak harsh gitu, kasar gitu, masih grainy-nya masih ada. Sedangkan kalau di Pro itu lebih mulus guys. Suara simbalnya tuh benar-benar apa ya? Tonality-nya tuh lebih dapat sih. Kalau ini lebih ke arah agak ada digital, terus harsh-nya tuh masih saya dengar ada sih kalau dia yang di light. Jadi kalau dari sisi high-nya sih saya pikir perbedaannya itu aja ya. Jadi memang dari sisi soundstage sih itu kurang lebih sama di antara keduanya ya. Cuma yang tadi saya bilang aja perbedaan mendasarnya tuh dari sisi bassnya lebih ada, mid-nya jadi sedikit lebih, kesannya presentasinya lebih mundur, dan high-nya itu lebih rapih kalau di yang Pro dibandingkan yang Lite. Walaupun secara sound signature oke banget sih. Jadi memang ini yang Pro ini tuh penyempurnaan aja dari yang Lite. Karena memang drivernya sendiri sama-sama pakai satu dynamic driver juga, ukurannya sama juga 6,1 mm. Jadi saya nggak tahu ya apakah dynamic driver ini dipakai di feel Lite sama Pro ini, apakah dalamnya benar-benar sama persis. Tipenya saya juga nggak tahu, tapi dari sound yang dikeluarkan ya itu yang saya bisa rasakan perbedaannya, yang saya bisa ceritakan kepada kalian. Nah, jadi memang balik lagi nih ke pertanyaan awal, apakah worth it nih kalian ambil dari Lite ke Pro? Jadi memang kalau untuk yang sekarang udah punya yang Lite ini guys, kalian jadi ada option untuk bisa upgrade TWS kalian dari yang Lite ke Pro. Nah, kalau saya bilang sih, kalau kalian memang punya dana yang lebih nggak pas-pasan ya, lebih baik langsung yang Pro aja sih. Jadi nggak rugi-rugi banget gitu. Jadi karena memang kelebihannya banyak banget yang di Pro ini ya guys. Jadi kalau saya bilang sih 400.000 itu rentang harganya cukup tipis ya guys. Jadi kalian tinggal nabung dikit, mungkin kalian bisa langsung ambil yang Pro. Pro-nya itu udah ada ANC, udah wireless charging, suaranya juga lebih oke ya guys. Walaupun memang nggak sampai 2 kali lipatnya dari yang Lite ke Pro. Makanya kalau kalian mendengarkan Lite tuh udah berasanya udah oke banget nih guys. Cuma memang kalau kalian nggak langsung nyobain yang Pro tuh kayaknya berasa tetap ada yang kurang, baru ketahuannya ketika kalian nyoba yang Pro. Nah, itu sih yang saya bisa bilang ya. Jadi kelebihan dari yang Lite cuma IPX7 aja sih. Cuma ini IPX5 juga udah mantap banget kok. Kalian nggak perlu khawatir kalau kalian pakai untuk olahraga, udah enak banget. Oke, gitu aja The Battle kali ini. Semoga membantu kalian untuk memutuskan apakah kalian langsung ambil yang Pro ataupun ambil yang Lite, atau ada opsional kalian dari Lite upgrade ke yang Pro. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.